Hey kids, ketemu lagi dengan Bapak Eva Kurniawan. Materi hari ini kita belajar tentang permainan bola besar. Yang akan kita bahas hari ini adalah sepak bola. Pembelajaran hari ini untuk kelas 8. Baik anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita tentang permainan bola besar. Contoh permainan olahraga bola besar, yang pertama ada bola voli, kedua bola basket, ketiga futsal, dan yang keempat sepak takraw, kelima rugby, dan handball. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari sesuai dengan materi kita hari ini. Apa anak-anak? Materi kita hari ini yang akan kita pelajari tentang permainan bola besar adalah sepak bola. Dan yang akan kita pelajari banyak sekali anak-anak. Tapi yang pertama, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan dan mempraktikkan variasi gerak spesifik permainan bola besar. Yang kedua, menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi gerak spesifik permainan bola besar. Lalu yang selanjutnya, 3. Menjelaskan cara bermain permainan bola besar secara sederhana. Lalu yang keempat, menerapkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam bermain bola besar secara sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Pemain dalam sepak bola berjumlah 11 orang dalam tiap tim, atau bisa disebut biasanya kesebelasan. Lalu untuk tujuannya, bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan menahan atau menghalangi bola lawan supaya tidak masuk ke gawang kita. Oke anak-anak, itu pengertian tujuan dari sepak bola. Dalam sepak bola juga ada yang namanya teknik dasar. Oke, teknik dasar dalam sepak bola yang pertama menendang, shooting, yang kedua menggiring, dribbling, yang ketiga mengontrol, controlling, yang keempat menyundul, heading, dan yang kelima mengumpan, passing, yang keenam lemparan ke dalam atau throw in. Oke, itu pengertian sepak bola, tujuan dan teknik dasar. Itu yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik-teknik dasar dalam sepak bola. Oke anak-anak, kita lanjut ke sejarah singkat sepak bola. Sejarah singkat sepak bola itu dimulai dari abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi. Tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menghibur atau hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Lalu sepak bola modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Edward III melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan dalam pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904 itu Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA didirikan di Paris, Perancis dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Perancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim. 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Saat ini sepak bola sudah menjadi olahraga paling populer di dunia.
Lalu ada sarana dan prasarana dalam permainan sepak bola. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang prasarana, yaitu lapangan sepak bola. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola digunakan memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Lama permainan sepak bola 2 kali 45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama imbang, maka akan diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit. Lalu untuk selanjutnya ukuran gawang sepak bola. Ukuran gawang sepak bola yaitu tingginya 2,44 meter. Lebar ukuran gawang sepak bola yaitu 7,32 meter. Lalu untuk selanjutnya yang kita bahas adalah bola. Bola terbuat dari kulit atau bahan lain yang dapat digunakan. Untuk keliling bola 68 sampai 71 cm. Untuk tekanan udara kisaran 0,60 sampai 0,70 atm. Berat bola 396 sampai 453 gram. Itu untuk ukuran bola dan tekanan bola. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang teknik dasar sepak bola. Yang pertama yang kita bahas adalah menendang. Menendang yang pertama menggunakan kaki bagian dalam, yang kedua punggung kaki, yang ketiga kaki bagian luar. Anak-anak bisa perhatikan dengan seksama bagian-bagian di mana teknik dasar menendang sepak bola. Dalam kaki bagian dalam, yang kedua punggung kaki, dan yang ketiga kaki bagian luar. Selanjutnya kita akan melihat teknik dasar bermain sepak bola menggiring. Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Selanjutnya kita akan membahas teknik dasar mengontrol bola. Yang pertama mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam, kedua punggung kaki, ketiga kaki bagian luar, dan yang keempat telapak kaki. Anak-anak bisa lihat dengan seksama cara-caranya, dari mana arahnya bola, dari mana anak-anak bisa mengontrol bola dengan baik. Anak-anak bisa perhatikan di gambar tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menyundul. Menyundul bola ada 3 dalam gambar tersebut. Menyundul bola tanpa melompat, menyundul bola sambil melompat dan ke bawah arahnya bola, lalu menyundul sambil melompat tapi mengarahkan bola atau kepala dari samping. Anak-anak bisa perhatikan dengan baik gambar yang udah Bapak berikan. Selanjutnya mengumpan bola. Mengumpan bola bisa menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar, dan menggunakan telapak kaki. Mengumpan bola ada 4 seperti cara kita mengontrol bola. Oke anak-anak, ya selanjutnya melempar bola. Bisa anak perhatikan dalam gambar punggung anak-anak dilenturkan ke belakang. Lalu kedua tangan anak-anak memegang bola. Dari belakang badan anak-anak diayunkan ke depan, lalu arahkan bola ke teman kita. Lalu yang selanjutnya formasi dalam permainan sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola ini digunakan untuk menyerang lawan, bertahan, dan bisa menguasai permainan sepak bola saat bermain. Oke anak-anak, formasi pemain sepak bola yang pertama itu ada penjaga gawang. Penjaga gawang ini
diambil oleh 1 orang penjaga gawang. Lalu ada 4 orang pemain belakang atau pemain bertahan. Lalu 3 orang itu pemain tengah atau gelandang. Dan yang selanjutnya itu ada 3 orang di depan, itu pemain depan atau penyerang anak-anak, atau biasa disebut dengan striker. Itu formasi pemain sepak bola dalam formasi 4-3-3. Oke anak-anak, Bapak ada video mempraktekkan teknik dasar dalam bermain sepak bola. Anak-anak bisa perhatikan ada teknik dasar dalam mengumpan bola. Yang pertama, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Lalu ada juga menendang bola dengan kaki bagian luar. Bisa anak-anak perhatikan sesama. Contohnya, lalu yang selanjutnya adalah cara mengontrol bola dengan kaki bagian dalam, kontrol bola dengan kaki bagian luar. Anak-anak bisa lihat dengan seksama mengontrol bola dengan telapak kaki. Oke, ini ada contoh menggiring dengan kaki bagian dalam. Anak-anak bisa lihat dengan seksama menggiring dengan kaki bagian luar. Nah, anak-anak kita lakukan kombinasi menendang, mengontrol, dan menggiring. Mari kita lihat contoh praktek yang Bapak akan berikan kepada anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan dengan seksama. Tetapi sebelum kita melakukan kombinasi menendang, mengontrol, dan menggiring bola, alangkah baiknya sebelum anak-anak melakukannya, kita pemanasan terlebih dahulu. Itu pemanasan sangatlah penting bagi kita. Baik anak-anak, pemanasan bisa dilakukan sendiri di rumah supaya tidak terjadi cedera yang tidak kita inginkan. Oke, anak-anak bisa lakukan pemanasan dengan baik. Baik anak-anak, Bapak juga akan melakukan pemanasan jalan kecil atau lari kecil, jogging. Baik anak-anak, bisa kita lihat dengan seksama. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan kombinasi. Lalu kita langsung masuk ke kegiatan inti, yaitu kombinasi teknik dasar sepak bola. Oke, yang pertama kita akan membahas kombinasi teknik dasar sepak bola. Yang pertama, passing dan kontrol kaki bagian dalam. Anda bisa lihat dengan baik. Passing dan kontrol kaki menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, passing dan kontrol menggunakan kaki bagian luar. Lalu yang ketiga, passing dan kontrol menggunakan telapak kaki. Anak-anak bisa lihat dengan seksama bagaimana cara melakukan passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Lalu ini menggiring dengan telapak kaki. Anak-anak bisa lihat dengan seksama, bisa diperhatikan dengan seksama menggiring dengan telapak kaki seperti apa. Contohnya seperti dalam video yang Bapak berikan kepada anak-anak. Lalu yang selanjutnya menggiring dengan kaki bagian luar. Bisa anak-anak perhatikan dengan seksama caranya menggunakan kaki bagian luar. Oke, bisa anak-anak perhatikan dengan baik cara menggiring bola dengan kaki bagian luar.
Lalu untuk selanjutnya, kombinasi passing, kontrol, dan menggiring. Oke, yang pertama kita passing, lalu kita kontrol, dan yang ketiga kita giring ke depan. Tadi menggiring dengan menggunakan kaki bagian dalam. Lalu ada yang menggiring menggunakan kaki bagian luar. Lalu kita passing kembali menggunakan kaki bagian dalam. Lalu kita kontrol dengan telapak kaki. Selanjutnya kita giring kembali. Lalu kita passing dengan kaki bagian dalam. Baik, anak-anak bisa perhatikan dengan seksama kombinasi passing, kontrol, dan menggiring. Berikut tadi adalah contoh gerakan kombinasi dalam permainan bola besar dalam olahraga sepak bola. Lalu untuk tugas pengetahuan yang akan Bapak berikan pada anak-anak, yang pertama tuliskan tujuan dalam sepak bola. Lalu untuk tugas praktek, praktekkan kombinasi menendang, mengontrol, dan menggiring. Baik anak-anak, lalu untuk tugas pengetahuan itu nanti anak-anak bisa kirimkan ke Google Classroom. Lalu untuk tugas praktek, anak-anak video ketika anak-anak mempraktikkan gerakannya. Lalu kirimkan juga videonya ke Google Classroom. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini telah selesai. Mari kita kembali lagi ke Zoom kita untuk kita berdiskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.